Kenali lebih mudah kebutuhan dari calon customer rental mobil Anda lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan form order WhatsApp ini. Bagaimana cara bikinnya? Ya, simak selengkapnya di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, ketemu lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya mau sharing tentang sebuah form order WhatsApp yang bisa Anda gunakan para pelaku rental mobil, pelaku usaha persewaan mobil ya. Dimana dengan menggunakan form order WhatsApp ini Anda bisa langsung mengenali kebutuhan dari calon customer Anda, memahami kebutuhan mereka lebih cepat dan lebih mudah karena nantinya mereka akan mengisi form singkat yang kemudian nanti akan dikirimkan ke WhatsApp kita, sehingga kita sudah tahu kapan mereka akan minta dijemput ya, kemudian berapa durasi sewanya, unit seperti apa yang mereka inginkan, dan kemudian mungkin ada catatan-catatan yang perlu kita ketahui dari mereka. Nah, bagaimana cara bikinnya? Yuk, kita akan langsung saja. Di sini teman-teman bisa membuat yang namanya ataupun menuju ke websitenya, yaitu adalah watchform.com ya, watchform.com, di mana di sini teman-teman bisa login ya, atau bisa membuat akun langsung menggunakan WhatsApp ya. Di sini ada login via WhatsApp atau login via Google. Di sini saya akan lebih memilih untuk menggunakan Google karena apa? Karena mungkin kita dengan WhatsApp ada kemungkinan untuk error kode konfirmasi ya, kode OTP-nya. Jadi kita akan menggunakan login Google tanpa kita harus memasukkan nama dan lain-lain ya. Nah, di sini saya sudah punya tiga ya, nanti. Tapi kalau teman-teman misalkan belum pernah sama sekali menggunakan WhatsApp, maka tampilannya hanya ini ya, teks ini dan juga new WhatsApp ini. Nah, bagaimana cara bikinnya? Di sini teman-teman bisa klik new WhatsApp. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nomor telepon, nomor WhatsApp destinasinya. Jadi ketika si calon customer mengisi form, maka data-data yang diisikan di form itu akan langsung masuk ke nomor ini ya, nomor WhatsApp yang kita masukkan. Lalu ada pilihan bahasa, ada Inggris, Portugal, Spanyol, Indonesia, Prancis dan sebagainya. Tentunya kita pilih Indonesia. Kalau sudah, kemudian next. Nah, di sini kita punya tiga opsi, yaitu start from scratch atau kita bikin dari awal, kemudian use template, menggunakan template dari WhatsApp, lalu ada copy Google Form, yaitu kita bisa menyalin dari Google Form yang sebelumnya mungkin kita punya ya. Tapi di sini saya akan sharing menggunakan start from scratch ini. Jadi kita akan bikin dari awal. Yang pertama, teman-teman harus tahu yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini adalah elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Ada text input, multiple choice, checkbox, dropdown, rating, date, file upload, email, phone, title, image, dan video. Nah, di sini ini adalah tampilan nantinya elemen formnya. Ini akan ditaruh semuanya di sini ya. Yang pertama kita akan masukkan title terlebih dahulu, di mana teman-teman bisa memasukkan ini ya, nama rental mobilnya. Misalnya di sini saya pilih seperti ini. Kemudian question detail bisa dimasukkan alamatnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa tambahkan logo ya. Misalnya punya logo rental mobilnya, bisa di-upload di bagian ini ya. Tinggal diklik saja di sebelah kiri ini. Tapi kalau misalnya tidak perlu ya, ini opsional saja, ini hanya improve saja. Teman-teman bisa masukkan gambar jika memang diperlukan, tapi kalau tidak bisa dihapus seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, yang pertama pastinya kita harus mengenali dulu siapa calon customer kita. Text input ya, kita masukkan di sini, kemudian kita klik, ketik pertanyaan, kita ganti dengan nama lengkap. Nah, placeholder tag ini adalah teks yang ada di dalam formnya seperti ini. Ini untuk membantu ya si calon customer untuk, oh ternyata ini untuk nama gitu ya. Nama lengkap sudah. Kemudian untuk email ini opsional, apakah teman-teman ingin meminta email dari calon customernya atau tidak. Karena biasanya semakin banyak form ya, semakin banyak isian form yang harus diisi,
ada beberapa orang yang kurang suka ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan emailnya setelah mereka menggunakan servis dari sewa mobil Anda. Di sini kita hapus ya, tapi ini sekali lagi ya, ini opsional teman-teman. Kalau memang misal mau minta email mereka, tinggal dimasukkan saja untuk emailnya ini. Lalu selanjutnya setelah nama, untuk nomor handphone tidak perlu ya, karena secara otomatis mereka akan mengirimkan langsung WhatsApp ke kita, jadi kita akan langsung tahu nomor mereka, jadi tidak perlu ya. Kemudian selanjutnya kita akan pilih date ya, atau tanggal. Di sini question text kita akan tambahkan tanggal mulai sewa. Kemudian di sini untuk question detail ataupun question image ini tidak perlu mungkin ya. Kemudian date picker time ini kita bisa pilih ya. Ini bisa dia pilih tanggal dan juga waktunya. Jadi kapan mereka ingin dijemput ya. Ini bisa nah ini saya ulang sedikit ya. Di sini required ya. Di sebelah menu kiri ini required, artinya ketika ada logo merah seperti ini mereka harus memasukkan ya. Harus memasukkan isian ini. Nah, ini tanggal mulai sewa. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan lagi ya, misalkan di sini durasi sewa ya. Misalnya di sini kita contohkan 3 hari, jadi dia akan tahu oh ternyata ini untuk durasi sewanya berapa, 2 hari, 1 hari, 3 hari. Ini bisa ya, required, kemudian kita aktifkan untuk kita tahu ya berapa. Kemudian yang selanjutnya ini ada multiple choice atau pilihan dari ini armada yang ingin mereka gunakan. Nah, di sini ada pilih armada. Misalkan di sini kita masukkan opsi-opsi mobil yang kita sediakan untuk disewa ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan semua armada yang disediakan ya, semua armada yang disediakan. Kemudian jangan lupa untuk required ya. Jadi mereka bisa pilih. Kemudian di sini ada add other option ya. Ada other option ini artinya ketika mereka memilih untuk pilih other seperti ini, mereka akan punya opsi lain untuk mengetikkan. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya menerima ya unit-unit yang disediakan, ya sudah, berarti tidak perlu menggunakan other option ini. Nah, nama lengkap, kemudian tanggal mulai sewa, durasi sewa, pilih armada ya. Di sini sebenarnya sudah cukup ya. Kita sudah paham. Kemudian di sini mungkin kita tambahkan catatan tambahan mungkin ya, yang mungkin nah seperti ini, catatan tambahan bila diperlukan. Kita paragraf aktifkan. Jadi kalau paragraf diaktifkan, mereka bisa kirim teks yang lebih panjang gitu ya. Nah, di sini kita sudah pilih nama lengkap, tanggal mulai sewa, durasi sewa, kemudian pilih armada. Jadi dengan seperti ini nanti teman-teman bisa langsung mengetahui ya, bisa langsung mengetahui siapa yang mau menyewa, kemudian tanggal kapan untuk dijemputnya, waktunya kapan, durasi sewanya berapa hari, lalu armada yang mereka inginkan apa, ini bisa langsung diketahui ya. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman pengen menambahkan isian lain, bisa ditambahkan ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita terlalu banyak ya, kita terlalu banyak untuk meminta data dari mereka, ini dikhawatirkan mereka jadi malas ngisi gitu ya. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, kalau misalnya jika dirasa sudah oke nih, formnya sudah mantap nih ya gitu, kita bisa klik publish. Nah, kita sudah dipublish, kemudian kita akan lihat nih kira-kira bagaimana sih formnya ketika si calon customer ini buka linknya ya. Kita klik open. Nah, ini ya,
link inilah yang kemudian kita bisa sebarkan ya, kita kirimkan ke calon customer ya, ataupun mungkin di website kita. Jadi misalnya ketika kita sudah punya website rental mobil, kemudian klik order. Nah, Watchform inilah yang akan jadi link Watchform inilah yang akan jadi destinasi dari link tersebut, dari klik tersebut. Nah, ini tinggal kita isi semuanya nanti si calon customernya, gitu ya. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk bisa membuat form WhatsApp di Watchform ini. Jadi nanti teman-teman dengan menggunakan ini akan lebih memudahkan. Jadi tidak perlu misalnya harus mulai chat dari awal, namanya siapa, kemudian tanggal kapan sewanya, dijemputnya di mana dan sebagainya. Ini teman-teman bisa masukkan apa saja yang diperlukan ya, informasi apa saja yang diperlukan dari calon customer, ini bisa dimasukkan di bagian Watchform ini. Oke ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin bila teman-teman dari pelaku rental mobil, pelaku usaha persewaan mobil pengen untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang digital marketing, bagaimana harus ini, bagaimana harus itu, bagaimana mempersiapkan bisnis rental mobilnya, mengembangkan rental mobilnya dengan digital marketing, bisa hubungi saya ya. Dan juga bila punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga membantu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Surya Erlangga.